underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin saat ini nasibnya di ujung tanduk. Karena Aziz diduga menyuap ex-penyidik KPK senilai 3 miliar. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang, ya beginilah. Oknum wakil kita di DPR itu tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah disorot banyak orang. Ya. Ini disinyalir terlibat masalah suap menyuap yang dilakukan terhadap pejabat KPK yang sedang melakukan penyelidikan dengan satu orang yang diduga itu melakukan korupsi. Ya. Nah, pada saat ini dilakukan penyelidikan, belum penyidikan ya, baru diselidiki. Artinya kalau lagi diselidiki itu kan lagi ditanya ya macam-macam lah, dengan basa-basi, dengan bahasa-bahasa terselubung gitu. Udah ada yang kepanasan seperti cacing kan? Ya, kalau melihat seperti ini, wah bahaya. Kalau memang dia berbuat sesuatu yang tidak betul, ini kan menjadi warning. Wah, salah-salah ini saya bisa ketangkap nih. Kalau memang berbuat tidak baik ya. Betul. Nah, maka mencari jalan keluar. Nah, rupa-rupanya yang mencari jalan keluar ini bersahabat dengan tadi itu Mr. Aziz tadi itu ya. Lah, ini mestinya kalau sudah bersahabat kan minta tolong ya. Nah, kalau mau minta tolong kan ya memang minta tolong pada orang yang berpengaruh. Masa mau minta tolong dengan orang yang tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya nggak ada artinya. Betul. Nah, rupa-rupanya yang diminta tolong ini kan juga ternyuh ya, kasihan. Nah, jadi dia berusaha untuk menemukan jalan terang ya, agar supaya kasus-kasus ini tidak diperpanjang lagi. Betul. Bila perlu dimasukkan peti es ya. Kalau sudah masuk peti es, undang-undang yang baru ini kalau sudah beberapa tahun kalau nggak dilanjutkan kan harus dikeluarkan SP3, surat penghentian penyelidikan ya. Jadi artinya bebas. Nah, entah bagaimana di dalam keterangan yang kemarin disiarkan itu kok ada kecurigaan atau ada fakta yang perlu dibuktikan ini ya, bahwa beliaunya ini ikut memberi uang, memberi suap kepada penyelidik dari KPK ini. Betul. Yang namanya kalau nggak salah itu Robin. Lah ini kalau memang ini terjadi ya berat. Ya. Kalau ini memang terjadi dan bisa dibuktikan, ya Bapak Wakil Ketua DPR kita ini ya bisa kena masalah. Ya, kalau ini kena masalah dan betul-betul diselidiki ya ini akan kena juga pelanggar kode etik. Ya. Bisa melanggar kode etik, bisa juga dilarikan bahwa ini juga termasuk kasus penyuapan. Betul. Nah, kalau ini terjadi ya otomatis ya Partai Golkar juga tidak akan diam. Pasti dia akan direcall. Ya, kalau memang dia ditangkap oleh KPK juga Partai Golkar tidak bisa apa-apa. Ya. Cuman ya sebetulnya masalahnya kan nggak cuma berhenti di sini. Betul. Ini oknum yang mengganggu nama baiknya DPR ini kan juga membawa kasihan kan. Untuk anggota-anggota DPR kita yang terhormat dan baik-baik ini kan ya juga tercoreng. Betul. Ya, jadi sebetulnya ini juga jadi pembelajaran ya. Jangan sampai terulang. Dulu itu kan ada ketua DPR yang kena tangkap KPK, masuk penjara, terlibat dalam kasus korupsi yang besar waktu itu. Mungkin apakah sekarang sudah ada yang mecahkan rekornya ya, itu berapa triliun itu dalam kasus iKTP. KTP yang sekarang kita punya ini kan KTPI, elektronik KTP ya. Yang katanya single identity ya. Itu korupsinya ketangkep. Betul. Ya ketahuan dan masuk penjara sampai hari ini belum keluar kan? Ya, walaupun ada isu-isu suara-suara kalau di penjara tapi hidupnya masih berkecukupan gitu ya. Betul. Itu lain perkara lagi. Ya, jadi jangan sampai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini mencoreng nama dari DPR kita. Tapi bongkarlah kasus ini dengan
transparan agar menjadi pembelajaran semua anggota-anggota DPR dan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om